Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat eh, sebagai suatu cara berpikir yang logis, kritis, universal, radikal, dan tentu saja adalah eh, reflektif. Jadi filsafat itu suatu komitmen berpikir yang lebih mendalam, berusaha untuk menghayati, melihat cakupannya, juga apa sih kenyataan yang mendasari suatu pemikiran. Misalnya kita berbicara mengenai politik identitas. Politik itu adalah tentu saja seni untuk mendapatkan kekuasaan. Substansi dari politik itu adalah kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan. Ini adalah memproduksi kekuasaan. Dan identitas ini berbicara mengenai suatu prinsip persamaan, juga termasuk prinsip perbedaan. Identitas ini sini mencakup tentang suatu komunitas, tentang kesadaran komunitas, tentang suatu grup yang meliputi agama, suku, etnis, yang biasanya seperti itu. Politik identitas. Jadi suatu identitas itu menyatakan mengenai suatu ciri unik. Nah, bagaimana filsafat mau menjelaskan mengenai politik identitas? Tentu saja kita tidak akan bisa lepas berbicara politik itu dengan yang disebut dengan kepentingan. Jadi kepentingan ini sebagai kata kunci di dalam suatu politik, dan politik sebagai identitas atau politik identitas ini sebagai instrumen untuk eh, menghimpun dukungan dengan menjelaskan atau memberi gambaran mengenai suatu kenyataan bahwa kita atau kamu adalah sama dengan kami, atau kita atau kamu berbeda dengan yang lainnya. Jadi politik identitas itu berhaluan kritis, berusaha mengkritisi yang berbeda dengan dirinya, atau kemungkinan mendialektikakan perbedaan di antara mereka. Jadi politik identitas itu bisa dibaca sebagai memproduksi suatu persamaan atau perbedaan. Ketika seseorang diberikan pengetahuan mengenai persamaan, maka masyarakat akan mendukung yang lebih sama dengan mereka. Begitu juga apabila masyarakat diberikan pengetahuan mengenai perbedaan antara sesamanya, maka mereka akan mungkin mengasingkan perbedaan yang berbeda gitu. Persamaan dan perbedaan ini saling saling bersama gitu untuk menjadi suatu sifat dalam menentukan suatu kekhasan di dalam berkumpul atau berkomunitas. Atau sebenarnya prinsip identitas ini adalah prinsip untuk membedakan mana yang sama dan mana yang tidak sama. Dan ini prinsip yang bisa dijadikan patokan di dalam terselenggaranya suatu kontestasi politik. Tetapi politik itu adalah berbicara mengenai kepentingan. Suatu identitas bisa terbangun dengan batasan tertentu, dengan waktu tertentu. Di suatu momen identitas itu bisa cair, bahkan kehilangan identitas, cirinya juga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Karim Soros di dalam bukunya, salah satu bukunya, dia membagi tentang cara bereksistensi seseorang di dalam beragama atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ada orang yang mencari identitas dan ada orang yang mencari kebenaran.
Jadi kalau seseorang yang mencari identitas, dia akan berusaha mendayagunakan pikirannya, aktivitasnya untuk membangun simbol-simbol yang menguatkan dirinya dan akan mempercayai ideologi yang dia percayai sejak lama untuk mewujudkan suatu tujuan. Hanya untuk itu saja, tetapi berbeda dengan mereka yang mencari beraktivitas atau bereksistensi mencari kebenaran. Nah, ini melampaui sesuatu yang bersifat identitas. Karena kebenaran itu melampaui suatu batasan. Karena kebenaran itu memang pada satu sisi tertentu bersifat relasi, benar menurut satu orang, benar menurut yang lain. Ini sesuai dengan batasan kepentingannya, berdasarkan kapasitas pengetahuannya, dan berdasarkan keperluan atau kegunaan saat itu. Nah, di dalam berfilsafat, maka politik identitas ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kajian tentang mengenai relasi antara satu kepentingan dengan yang lain, kepentingan di mana ada persamaan kita bergabung ke sana, di mana ada perbedaan maka kita akan menjaga jarak dengan mereka. Nah, di sini kita berbicara mengenai prinsip yang bersifat logis. Lalu bagaimana ini ditarik ke wilayah yang bersifat filosofis? Kita memahami perbedaan persamaan itu sebagai sesuatu yang bersifat logis dan sesuatu yang logis itu tertanam di dalam diri manusia dan itu bersifat fitrah. Nah, kita bisa membedakan mana yang dianggap benar atau salah. Ada yang secara pengetahuan dasar, ada pengetahuan yang bersifat nalar atau penalaran dengan bukti-bukti, dengan menyusun premis dan menghasilkan konklusi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa api panas dan air dingin itu udah selesai, tapi bagaimana menjelaskan bahwa dalam demokrasi itu apa politik identitas itu bagian suatu ekspresi, jadi butuh penalaran. Nah, berbicara tentang filsafat, politik berarti bisa masuk ke wilayah nilai. Jadi politik identitas ini punya nilai, tentu saja adalah kepentingan. Nilai di sini adalah kepentingan. Nah, nilai itu pasti mengandung suatu ajaran. Nah, ajaran ini berarti suatu ada gagasan di sana, ada suatu sudut pandang apakah politik identitas ini bersifat relatif atau bersifat absolut. Ya, tentu saja ini karena dikaitkan dengan relasi, maka ini bersifat kajian yang bersifat relatif. Jadi politik identitas itu dalam sudut pandangan ontologis itu adalah kita berbicara mengenai relasi. Relasi ini adalah efek dari kesadaran kita akan realitas yang secara indrawi bersifat partikular. Juga di dalam masyarakat kita ini kita menyadari bahwa kepentingan seseorang itu begitu banyak. Masyarakat punya kepentingan dan bagaimana untuk menyatukan di dalam satu kepentingan bersama, maka lahirlah identitas. Dan ada juga yang bersifat berbeda, maka akan dipisahkan lagi secara berbeda. Nah, dari sudut pandang ini ada sudut pandang bahwa politik identitas itu sebagai instrumen untuk menguatkan, tentu saja menguatkan yang mendukung dan untuk melemahkan yang tidak mendukung. Tapi yang pasti politik identitas ini sering dikaitkan dengan agama. Nah, agama di sini karena memiliki suatu daya yang sangat penting, bisa menggerakkan orang untuk hidup, melakukan sesuatu demi tujuan. Misalnya gara-gara agama orang bisa memilih satu calon politisi, itu semuanya sangat didorong oleh kepercayaan. Jadi agama bisa menjadi instrumen politik untuk melegitimasi suatu kekuasaan. Nah, lalu apakah suatu tindakan politik itu menjadi sesuatu yang absolut ketika dikaitkan dengan agama, atau peristiwa agama dijadikan sebagai suatu politik itu telah mendesakralisasikan agama yang bersifat suci.
Atau memang agama itu menjadi sesuatu yang elegan. Ketika dia disucikan maka dia akan suci. Ketika dia ditaruh di tempat yang bersifat profan maka dia akan menjadi tidak sakral lagi atau disakralisasi. Tapi akan terselamatkan bila fungsi dari agama itu terselamatkan. Dengan berpolitik seorang bisa mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan bernilai gitu. Di sana politik menjadi bagian dari refleksi dari filsafat. Filsafat menjadikan komitmen kita untuk menjelaskan apakah politik identitas itu sebagai sesuatu yang relatif atau bersifat absolut. Tentu saja dalam prakteknya politik identitas itu bersifat relasi, tergantung keadaan. Karena tergantung keadaan maka ini bukan prinsip yang bersifat umum atau bukan suatu prinsip yang bersifat aksiomatik. Ini adalah pertarungan idea saja, dialektika saja soal dukung, mendukung atau tidak mendukung. Tujuannya ya untuk menggerakkan massa untuk memilih. Dan politik identitas ini tentu saja hidup di suatu wilayah di mana memang negara misalnya berdasarkan teokrasi. Tapi bila digerakkan di dalam suatu negara yang bersifat demokrasi, ini juga akan bisa memecah belah bangsa tersebut. Maka sehingga komitmen dari negara yang tentu saja misalnya Indonesia terhadap pemahaman yang bersifat memecah belah bangsa dengan politik identitas atau politik aliran, ini menjadi suatu perlu perumusan refleksi yang sangat mendalam bahwa bangsa kita ini tidak didirikan oleh satu entitas atau satu golongan, tapi untuk bersama-sama. Dan karena yang bersifat politik identitas ini sebagai suatu instrumen pemenangan, maka kita harus menempatkannya sebagai suatu pemikiran yang memiliki batasan relasi dengan apa dan kepentingannya untuk apa. Dan ini bukan persoalan yang bersifat prinsipil. Nah, di sini berfilsafat berkomitmen untuk menyadari bahwa politik itu misalnya menurut Aristoteles itu adalah untuk membuat orang sejahtera. Walaupun dalam prakteknya kesejahteraan di zaman Aristoteles itu hanya untuk warga Yunani, sedangkan untuk wanita dan kelas buruh atau kelas para non Yunani itu ya tidak mengalami suatu kesejahteraan atau tidak memiliki kebebasan. Atau patokannya di dalam berpolitik itu adalah mengenai kebebasan. Oke, politik identitas akan selalu menghantui setiap perjalanan perpolitikan karena ini dianggap sebagai suatu instrumen. Dan sayangnya kita harus kritis sebagaimana politik identitas itu kritis untuk membedakan mana golongan saya dan mana bukan golongan saya. Dan tentu saja kekritisan kita ini adalah menyatakan bahwa politik identitas itu adalah instrumen kepentingan, bukan suatu nilai. Punya nilai tapi bukan suatu nilai yang bersifat absolut. Itu hanya sesuatu yang relatif, hanya permainan, hanya sebagai suatu konsensus. Dan ini apalagi kalau memecah belah masyarakat, menciptakan kegaduhan, maka ini sebagai sesuatu yang bersifat harus kita kritisi juga dan harus didialogkan. Dan itulah etika politik itu adalah mendialogkan kenyataannya, mendialogkan suatu nilai apakah ini bersifat absolut atau tidak. Dan ketika itu memang tidak bersifat absolut, dan tentu saja di dunia ini tidak ada yang bersifat sempurna atau absolut, maka ini ada persoalan mengenai pemenangan, mengenai konsensus kesejahteraan atau kebenaran bersama yang telah disepakati. Tentu saja ada kekurangan, tentu saja ada sesuatu yang mungkin kurang relevan, tapi menjaga kepentingan bersama dan lebih mewujudkan suatu keadaan yang lebih kondusif ini lebih penting daripada terciptanya suatu chaos atau suatu politik identitas yang hanya menggunakan instrumen misalnya